Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhal Julfikar. NIM saya 414211200016. Saya berkuliah di Universitas Mercu Buana, Teknik Elektro. Di sini saya akan coba mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Peramalan Beban Penyulang Cibaliung PT PLN Persero Area Banten Selatan menggunakan metode regresi linier berganda. Di sini masuk ke topik pertama, yaitu ada latar belakang. Di sini yang menjadi latar belakang adalah kebutuhan energi listrik di Penyulang Cibaliung, Kabupaten Pandeglang tiap tahun terus meningkat. Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu 5 tahun mengalami pertumbuhan tingkat perekonomian yang cukup tinggi. Di samping pertumbuhan ekonomi dan perkembangan energi listrik juga dipengaruhi oleh faktor perkembangan penduduk dalam pengertian jumlah rumah tangga yang akan dilistriki. Saat ini permasalahan yang timbul pada transformator distribusi disebabkan meningkatnya pemakaian listrik oleh konsumen secara signifikan. Permasalahan ini mengakibatkan timbulnya pembebanan berlebih atau overload pada transformator selama beroperasi di sistem distribusi. Maka dari itu, pada penelitian ini dilakukan peramalan beban listrik pada Penyulang Cibaliung. Karena dari fakta di lapangan, Penyulang Cibaliung melayani beban yang pada setiap tahunnya semakin meningkat. Peramalan dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Di sini masuk ke berikutnya, yaitu perumusan masalah. Di sini permasalahan yang saya paparkan tadi, dari latar belakang yang saya paparkan tadi, saya merumuskan permasalahan sebagai berikut. Itu seberapa besar pertumbuhan beban pada Penyulang Cibaliung di tahun 2023 sampai dengan 2028. Mengingat kompleksnya permasalahan yang ada ini, maka pada penelitian ini dan pembahasan membatasi pokok permasalahan, yaitu yang pertama ada data variabel Y berfokus pada historitis pembebanan Penyulang Cibaliung tahun 2018 sampai dengan 2022. Data variabel terkait yaitu X1 dan X2 itu berfokus pada historitis PDRB dan jumlah penduduk Desa Cibaliung tahun 2018 sampai dengan 2022. Yang ketiga adalah peramalan variabel bebas Y untuk tahun 2023 sampai dengan 2028 menggunakan metode regresi linier berganda. Dan yang keempat ada peramalan variabel terkait X1 dan X2 untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 menggunakan metode tren linear. Di sini tujuan dari masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkiraan beban yang dilayani Penyulang Cibaliung pada tahun 2023 sampai dengan 2028 nanti. Dan manfaat dari penelitian ini itu ada 3, yaitu yang pertama bagi peneliti, yaitu sebagai bahan pembelajaran dan penambahan pengetahuan dalam ilmu statistika dan peramalan. Yang kedua adalah bagi pengembang ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai bahan studi ke depannya bagi pembaca dan referensi serta acuan bagi pembaca dalam hal ini yaitu mahasiswa. Dan bagi perusahaan, itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi PT PLN Persero Area Banten Selatan selaku pemilik dan pengolah aset untuk lebih memperhatikan pertumbuhan beban transformator distribusi yang digunakan dalam kaitannya dengan kualitas daya listrik yang disalurkan kepada konsumen atau pelanggan. Yang berikutnya yaitu ada sistematika penulisan, dapat dilihat di sini. Yang pertama untuk bab 1 adalah pendahuluan, yang bab kedua tinjauan pustaka atau landasan teori, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat yaitu hasil dan pembahasan, dan bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kita langsung saja ke landasan teori. Yang pertama adalah beban listrik. Beban listrik didefinisikan sebagai jumlah listrik yang digunakan oleh masyarakat. Beban listrik dapat dibagi menjadi beban seimbang dan beban tidak seimbang. Pada beban seimbang, jumlah daya yang dibangkitkan oleh generator 3 fasa atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa diperoleh dengan
menjumlahkan daya dari tiap-tiap fasa. Beban menjumlahkan daya dari tiap-tiap fasa. Di sini beban memiliki kualifikasi, yaitu yang pertama ada beban resistif. Beban resistif dihasilkan dari rangkaian yang terdiri dari penghambat berupa resistor murni. Beban ini hanya menyerap daya aktif dan sama sekali tidak menyerap beban reaktif. Yang kedua ada beban induktif. Beban induktif adalah beban yang menyerap daya aktif dan daya reaktif dengan faktor daya atau lagging, yaitu saat tegangan mendahului arus sebesar sudut derajat. Yang ketiga adalah beban kapasitif. Beban kapasitif adalah beban yang mengandung komponen pasif, yaitu kapasitor. Beban kapasitor menyerap daya aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Bentuk gelombang dari beban kapasitif adalah arus mendahului tegangan. Yang berikutnya ada klasifikasi konsumen beban. Berdasarkan jenis konsumen energi listrik, beban listrik dibagi dalam yang pertama adalah beban rumah tangga. Beban rumah tangga adalah pada umumnya berupa lampu untuk penerangan, alat-alat rumah tangga. Itu contohnya seperti kipas angin, pemanas air, dan lain-lain. Yang kedua ada beban komersial. Beban komersial pada umumnya terdiri atas penerangan untuk reklam, kipas angin, penyejuk udara, dan alat-alat listrik lainnya yang diperlukan untuk restoran, hotel, dan juga perkantoran. Yang ketiga ada beban industri. Beban industri dibedakan dalam skala kecil dan skala besar. Untuk skala kecil banyak beroperasi pada siang hari, sedangkan industri skala besar sekarang ini banyak yang beroperasi sampai dengan 24 jam. Dan yang keempat adalah beban fasilitas umum. Pada beban fasilitas umum dominan pada siang dan malam hari. Masuk ke teori berikutnya, yaitu adalah definisi peramalan. Peramalan pada dasarnya merupakan perkiraan suatu peristiwa di masa mendatang. Dalam situasi peramalan sangat beragam dalam horizon waktu peramalan. Faktor yang menentukan hasil sebenarnya, tipe pola data, dan berbagai aspek lainnya. Yang ketiga itu kita membahas jangka waktu peramalan. Jangka waktu peramalan sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu ada jangka pendek atau short term. Peramalan ini untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan. Sedangkan yang kedua ada jangka menengah atau medium term. Itu peramalan untuk jangka waktu antara 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Dan jangka panjang atau long term, yaitu untuk peramalan untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun untuk menghadapi penggunaan yang luas. Seperti itu beberapa teknik telah dikembangkan. Jadi pada penelitian ini saya menggunakan untuk jangka panjang atau long term, yaitu sekitar 5 tahun. Masuk ke teori berikutnya, yaitu adalah metode peramalan. Itu beberapa metode peramalan yang dapat digunakan berdasarkan sifatnya, yaitu ada peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif adalah peramalan yang didasarkan atas pendapat suatu pihak dan datanya tidak dapat dipresentasikan secara tegas menjadi suatu angka atau nilai. Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada orang yang menyusunnya. Yang kedua adalah beban kuantitatif. Peramalan kuantitatif adalah peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif masa lalu dan dapat dibuat dalam bentuk angka. Peramalan kuantitatif hanya dapat digunakan apabila terdapat 3 kondisi. Itu satu adalah informasi keadaan masa lalu, 2 informasi tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data numerik, dan yang ketiga adalah data diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berkelanjutan pada masa yang akan datang. Jadi pada penelitian kali ini saya sebagai peneliti menggunakan peramalan kuantitatif. Kita masuk ke berikutnya, yaitu adalah kerangka pemikiran. Di sini kerangka pemikiran yaitu pada kondisi awal itu mencari data pembebanan penyulang Cibaliung dari tahun 2018 sampai 2022. Pertambahan konsumsi listrik yang semakin didapatkan, pertambahan konsumsi listrik yang semakin signifikan. Jadi tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan pengumpulan data pembebanan pada penyulang, perhitungan, dan peramalan beban. Dan kondisi akhirnya nanti didapatkan presentasi beban penyulang di tahun 2023 sampai dengan 2028. Di sini yang berikutnya yaitu ada metode penelitian. Di sini tempat dari metode penelitian ini yaitu dilakukan pada PT PLN Persero UPT Cilegon pada Gardu Induk 150 kV Menes Baru. Waktu penelitian ini dilakukan pada 25 November 2022 sampai dengan selesai.
Dan data yang dikumpulkan ada data transformator, data pembebanan transformator, dan data pembebanan penyulang Cibaliung. Yang ketiga yaitu ada metode. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survei research atau penelitian survei, di mana tidak dilakukan perubahan atau tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Mungkin untuk presentasi dari tugas besar dari mata kuliah meteorologi penelitian cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.